Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami masih diberi kesehatan untuk berkumpul bersama. Tak lupa pula kami haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya sebagai pengantar untuk kelompok kami, yaitu kelompok 4, dengan judul mengenai penilaian kinerja. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya saya akan membacakan pendahuluan mengenai penilaian kinerja. Jadi sumber daya manusia merupakan salah satu sumber keunggulan yang kompetitif dan elemen kunci yang penting untuk meraih kesuksesan dalam bersaing untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia bagi organisasi hal yang penting bagi pelayanan kepada masyarakat, yaitu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini adalah bagian dari manajemen yang merupakan unsur manajemen yang di dalamnya terdapat tenaga kerja pada perusahaan. Manusia selalu aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Baik, mungkin untuk membahas lebih lanjutnya untuk mengenai kejelasan apa itu penilaian kinerja, mungkin saya persilahkan kepada saudari Amelia untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa sih itu penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran terhadap tingkat penyelesaian tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai selama masa tertentu dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan karakteristik tugas tersebut. Nah, menurut Dewi Hamraini, penilaian kinerja adalah proses di mana perusahaan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja individu setiap pekerjanya. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Menurut Robbins, penilaian kinerja terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, membuat keputusan dalam manajemen sumber daya manusia seperti promosi, transfer, dan pemecatan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, memvalidasi program seleksi dan pengembangan. Yang keempat, memberi umpan balik kepada pekerja atas kinerjanya. Demikian itulah dari saya kembalikan ke saudari Suwardi sebagai pengantar. Dari Amelia yang telah membacakan mengenai apa sih itu penilaian kinerja dan apa tujuan dari penilaian kinerja. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Fatmawati untuk melanjutkan materinya. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun materi yang selanjutnya berkaitan dengan metode-metode dalam penilaian kinerja. Adapun metode yang pertama yaitu rating scales, di mana dalam metode ini orang memberikan penilaian diharuskan memberikan penilaian terhadap kinerja individu dengan menggunakan skala angka dari yang rendah sampai yang tertinggi. Yang kedua, checklist, di mana pada metode ini penilaian harus memilih pernyataan-pernyataan yang paling sesuai untuk mendeskripsikan kinerja individu. Metode yang ketiga yaitu peer rate comparison method, di mana dalam metode ini semua pekerjaan dinilai secara bersama-sama dengan teman-teman. Untuk setiap individu akan dibandingkan dengan semua teman-teman kerjanya dan akan diketahui siapa yang paling baik dan siapa yang paling buruk. Adapun metode yang keempat yaitu alternation ranking method, di mana pada penilaian kinerja dengan metode ini adalah mengurutkan semua pekerjaan yang memiliki kinerja paling bagus sampai yang dengan memiliki kinerja yang paling buruk. Nanti akan diketahui ranking dari masing-masing individu di antara semua pekerja. Metode yang kelima yaitu critical incident, di mana dalam metode ini perilaku yang dianggap tidak biasa dan buruk dicatat untuk kemudian dilakukan review dengan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan. Dan metode yang keenam yaitu narrative forms, di mana metode ini adalah metode yang memungkinkan penilaian memberikan penilaian dalam bentuk naratif dan esai tertulis. Dan metode yang ketujuh yaitu Behaviorally Unfair Rating Scale atau BRS, di mana metode ini yaitu metode yang menggabungkan penilaian naratif dengan penilaian kuantitatif rating scale, di mana masing-masing rate disertai dengan penjelasan naratif secara spesifik mengenai contoh dari perilaku baik ataupun buruk. Dan metode yang kedelapan yaitu manajemen by objective, di mana MBO standar dan kriteria penilaian ditentukan oleh pekerjaan bersama-sama dengan atasan untuk kemudian dilakukan evaluasi secara bersama-sama secara berkala. Dan metode yang terakhir yaitu 360 degree
Apabila umumnya penilaian diberikan oleh atasan saja, maka pada metode ini penilaian diberikan secara 360 derajat yang berarti semua pihak dan meliputi atasan, bawahan, teman bekerja, penilaian oleh diri sendiri, pelanggan, serta semua pihak yang terbuat dalam proses kerja individu. Dan materi yang terakhir yaitu kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja. Ada beberapa kesalahan yang umumnya sering terjadi ketika proses penilaian kinerja berlangsung. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka hasil dari proses penilaian kinerja ini akan tidak fair dan tidak objektif. Akibatnya, informasi yang didapatkan pun dapat menyesatkan dan bahkan menjadi kendala bagi perusahaan itu sendiri. Ada pun beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu yang pertama halo efek, di mana yaitu penilaian hanya didasarkan pada satu kriteria saja dan mengabaikan kriteria-kriteria yang lain sehingga hasil penilaian pun tidak berimbang. Yang kedua yaitu central tendency, di mana penilaian tidak mau memberi nilai ekstrim. Penilaian hanya memberikan angka rata-rata atau angka tengah saja sehingga hasil penilaian tidak dapat diperlihatkan siapa yang menonjol dan siapa yang kurang menonjol. Yang ketiga, leniency, yaitu penilaian yang terlalu murah hati dalam memberikan penilaian sehingga dia cenderung memberikan nilai yang bagus dan kurang objektif. Yang keempat yaitu strictness, di mana kesalahan ini adalah kebalikan dari leniency, yaitu penilaian terlalu buruk memberikan penilaian sehingga cenderung memberikan nilai yang jelek dan tidak objektif. Yang kelima, personal productive atau stereotyping, yaitu penilaian yang tidak didasarkan atas kinerja individu tetapi didasarkan pada kelompok individu berasal. Yang keenam yaitu recency effect. Kesalahan jenis ini biasanya terjadi karena penilaian memfokuskan diri pada perilaku individu saja. Dan jadi tidak melihat perilaku individu secara keseluruhan selama ia bekerja, akibatnya penilaian menjadi bias. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudari Suarni sebagai pengantar. Terima kasih kepada Saudari Fatmawati yang telah memaparkan materi mengenai apa itu metode dalam penilaian kinerja dan ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam penilaian kinerja. Nah, itulah tadi presentasi dari kami. Kurang mohonnya dimaafkan jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I got nothing to lose.